Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube Berpejuang dan Amazing Pasuruan dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah. Kali ini Lutfi Info berada di Pasuruan, tepatnya bersama Gus Nawawi, Amazing Pasuruan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi Gus ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gini Gus, kita langsung ada pertanyaan nih Gus. Iya. Ada dua pertanyaan Gus. Yang pertama ini terkait buzzer juga Gus. Yang buzzer ini menggiring opini, kemauan nafsunya sendiri Gus, sehingga membuat sebagian umat itu bingung apa benar apa enggak gini. Bisa kita sebutkan langsung namanya, yaitu Gus Fuad Pleret dan Gus Arya. Itu. Jadi mereka ini kan di media itu sangat masif sekali untuk mengotak-ngotakan. Jadi yang seakan dia bawa nafsunya ini Habib baik, ini Habib yang kasar, ini kiai baik, ini kiai kasar. Jadi kalau menurutnya ini jadi mainnya hawa nafsu Gus. Ya ini masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Gus sikap kita sebagai umat muslim khususnya dan umat yang mencintai akan tanah airnya ini, sehingga melihat di media khususnya di YouTube dan media mainstream yang lainnya, sehingga tidak termakan opini mereka Gus. Bagaimana Gus? Itu yang pertama Gus. Monggo Gus. Oke, terima kasih Mas Lutfi Info atas kunjungannya ke Pasuruan. Gus. Ya, jadi pertama ya, unggur makola wala tanggur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Jadi kalau yang dibicarakan itu suatu kebenaran, datang dari siapapun, maka harus kita terima, kita laksanakan. Sebaliknya, kalau yang dibicarakan itu adalah suatu keburukan, datang dari siapapun, meskipun Gus, Kiai, Habib, kalau yang disampaikan itu suatu hal yang buruk, tentu kita tidak boleh mengikutinya. Nah, karena memang di semua profesi, di semua jabatan, di semua kalangan itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Contoh guru Mas, guru ada yang baik, juga ada sebagian yang guru yang tidak baik juga ada. Guru yang keras memukul murid-muridnya, guru yang berbuat tidak senonoh kepada muridnya, kan juga ada juga. Adalah oknum-oknum yang tidak baik pasti ada. Begitu juga polisi misalkan, ada yang baik banyak, yang buruk juga tidak sedikit, yang macam-macam Mas, ya, yang menyalahgunakan jabatan dan sebagainya, yang melakukan kriminal juga banyak, yang narkoba dan sebagainya. Nah, jadi termasuk juga tidak bisa dilepaskan dari oknum yang tadi antum sebut Gus, Kiai, juga sama. Ada yang baik, juga ada yang tidak baik, yang menyalahgunakan Gusnya, menyalahgunakan kiaiannya, kekiaiannya, itu juga tidak sedikit Mas. Ya, yang terkena kasus berbagai macam juga banyak. Nah, oleh karena itu sekali lagi tentu kita tidak boleh melihat silo dengan gelarnya, dengan jabatannya. Kalau yang disampaikan adalah upaya adu domba, mengajak kita membenci kelompok tertentu, ya, memecah belah umat, ya tentu tidak boleh kita ikuti. Jadi memang di akhir zaman ini kita harus bisa betul-betul memilah dan memilih dengan betul-betul cermat Mas ya. Harus dengan cermat betul mana yang tokoh yang bisa kita jadikan sebagai panutan dan mana yang harus kita tinggalkan. Sebab kalau kita tidak cermat, tidak teliti, akhirnya kita mengikuti orang yang kita idolakan, ternyata dia keliru. Akhirnya kita ikut di dalam jalan yang keliru juga. Ya, iya.
karena orang itu cenderung mengikuti idolanya. Ya kadang kan memang begini Mas ya, kadang orang itu ada dalam satu ceramah isinya baik, sehingga kita silo, dianggap semua ceramahnya baik, sehingga kita menjadikan dia sebagai idola. Padahal bisa jadi di ceramah-ceramah yang lain dia tidak baik, mengajak hal yang tidak baik. Nah, jadi yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Tapi menurut saya kalau memang di beberapa videonya sudah track recordnya ini sudah dia banyak mengadu domba, memecah belah, menghina ini dan sebagainya, apalagi terus kemudian menghina habaib, meragukan nasabnya habaib, menantang-nantang tes DNA. Lah kalau sudah seperti itu tinggalkan sudah. Ya. Dan dia juga kan sampai si Gus Fuad ini menginginkan dia itu untuk tes DNA, sampai dia sudah tes DNA, Gus. Di beberapa akun itu kan sempat ditayangkan. Jadi kalau menurut Al-Fakir pribadi, Gus ya, sangat ngebet banget Gus untuk jadi aku loh ini, aku loh kiai, aku loh Gus. Iya. Jadi kan orang awam itu kan, yang contohnya Lutfi pribadi sebagai pemuda-pemudi ini kan lagi melihat secara online maupun secara offline kan Gus. Itu ini pakai sorban, pakai imamah, pakai apa, sampai dipanggil Gus atau kiai, sampai dia punya nasab katanya seperti itu, sehingga kita terpukau di situ Gus. Kita nggak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya beliau seperti itu. Dan ini Gus, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah ini ada kaitannya dengan pemecah belah bangsa oknum-oknum ini sehingga menginginkan persatuan umat atau cinta kepada tanah air, sampai mereka ini berani mengatakan ini ulama pribumi, ini ulama Yaman, katanya gitu Gus. Padahal Islam ini kan sejatinya kan Arab Gus. Di surga pun kita kan pakai bahasa Arab Gus. Kenapa kok benci dengan Arab tapi sholatnya dia pakai bahasa Arab Gus? Kan gitu Gus. Iya. Nah, itu bagaimana Gus untuk menyadarkan khususnya kalangan pemuda-pemudi Gus yang masih awam itu Gus khususnya. Iya. Bagaimana itu Gus? Benci dengan Arab tapi dia sholat pakai bahasa Arab. Iya, bughdul Arab nifak itu saya mengutip makalah ulama besar Mas. Jadi ya salah satu tanda-tanda kenifakan itu adalah benci kepada Arab. Ya, jadi kita kan pertama Nabi itu orang Arab. Nabi orang Arab. Al-Quran pakai bahasa Arab. Kita sholat juga menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi ya sebenarnya ya aneh aja kalau ada orang benci Arab gitu kan. Dan memang ya sunatullah Mas, sunatullah itu ada orang yang cinta kepada Nabi, ada orang yang benci pada Nabi, ada orang yang mukmin, muslim, beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Itu memang orang-orang fasik itu Gus ya. Orang munafik juga adalah tanda-tanda di antara orang nifak punya sifat nifak itu ya benci Arab itu Mas. Ya dia benci sesuatu yang berbau Arab, semuanya harus pribumi, semuanya harus seakan-akan Nusantara, dia mengunggulkan wilayahnya Nusantara sampai menghina-hina Arab, jenggot Arab, cadar Arab, di Arab-Arabkan, ini ulama Habib Arab dan sebagainya. Nah ini ya salah satu tanda mungkin ada sifat nifak di dalam hatinya. Ya, nah kalau sudah seperti itu tinggalkan agar kita tidak terpengaruh Mas ya. Tinggalkan, jangan dilihat videonya, jangan datangi pengajiannya, ya, jangan dengarkan omongannya. Ya. Jadi ayo kita bisa memilih mana sosok yang harus kita jadikan sebagai panutan. Sampai gini Gus, Gus Arya sendiri, ini kan beliau kan selalu membawa namanya Maulana Habib Lutfi. Sedangkan Habib Lutfi ini kan sangat mencintai tanah air sekaligus mencintai semua habaib. Beliau nggak pernah sampai
meragukan dan lain-lain sebagainya. Dan Lutfi sendiri Gus pernah sempat tinggal di Pekalongan itu deket daripada Kanjus Sholawat, tempatnya Abah Lutfi itu di daerah kalau tidak salah Danau Toba itu. Jadi kita deket Gus, kita dari alun-alun itu kalau ada acara di Kanjus Sholawat itu penuh Gus. Di situ ada kiai, ada habaib dan siapapun, bahkan dari agama non muslim pun ada. Jadi ada Lutfi punya guru yaitu namanya Habib Nazil bin Yahya. Beliau salah satu ponakan daripada Habib Lutfi, masih masih ada nasab lah, keturunan nasab, sehingga beliau mengatakan Gus Arya ini numpang tenar aja sama Habib Lutfi gitu. Itu yang pertama Gus. Yang kedua Gus Fuad, beliau kan selalu ngomong Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul. Sedangkan Abah Guru Sekumpul, Guru Zaini ini atau Tuan Guru Ija ini sangat mencintai habaib siapapun, sehingga kan beliau sempat ada salah satu Tuan Guru mengatakan setiap beliau mengadakan majelis sholawat itu paling terkenal itu sholawat Al-Habsyi Maulid Simtud Duror yang dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul di saat bersama Habib Anis Al-Habsyi pada waktu itu. Jadi kalau nggak ada sayyid atau habaib, beliau belum memulai acara itu. Berarti sangat memuliakan habaib maupun habib kecil maupun habib yang tua. Jadi nggak ada pilih-pilih Gus. Jadi orang berdua ini kan memang gimana caranya ya aku bisa naik imageku jadi numpang tenar gitu Gus. Iya. Apakah benar itu Gus ya? Bisa jadi memang bisa begitu. Kadang-kadang kan untuk memperkuat hujahnya, ya, sehingga daya tariknya itu Gus ya? Ya, dia membawa nama-nama, ya mencomot lah, ya mencomot. Membangun image-nya Gus ya, agar kata-katanya seakan-akan ini ada kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Ya bisa jadi Mas, untuk memperkuat kata-katanya agar menarik perhatian orang. Padahal sebenarnya yang dia comot itu tidak seperti itu. Iya. Jadi memang ada lah orang seperti itu ada Mas. Ya tinggalkan saja Mas. Tinggalkan. Memang ya seperti itulah Gus akhir zaman saat ini. Jadi ini closing statement Gus, monggo Gus dari jenengan sendiri. Oke, jadi hadirin sekalian, sahabat Lutfi Info, ya. Jadi di akhir zaman ini memang akan terus mengalami semakin tahun semakin buruk sampai mendekati akhir zaman. Puncaknya adalah kemunculan Dajjal yang sesungguhnya ya. Kalau sekarang Dajjal kecil Mas, Dajjal palsu ya. Nah nanti akan di penghujungnya akan muncul Dajjal, disitulah puncak daripada kerusakan dunia. Jadi memang khairul quruni qarni, kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian abad berikutnya, terus tambah buruk sampai menuju penghujung akhir zaman. Nah, oleh karena itu harus hati-hati ya, harus hati-hati betul agar kita tidak salah memilih panutan, karena bisa jadi kita salah memilih panutan hari ini, bisa jadi di penghujungnya nanti, naudzubillah kalau kita ketemu dengan akhir zaman juga salah memilih panutan, Dajjal dijadikan sebagai panutan. Bisa jadi Mas ya, karena Dajjal bisa memberikan apa saja yang kita inginkan sampai akhirnya mengaku Tuhan ya. Jadi terbolak-balik, jadi nanti itu yang hak akan dianggap batil, yang batil akan dijadikan panutan ya. Jadi kalau kita tidak bisa memilih pada saat Pilkada DKI Jakarta contoh Mas ya, antara pemimpin muslim yang baik, yang adil, yang sopan, yang santun, berhadapan dengan pemimpin kafir yang arogan, yang sombong, yang sewenang-wenang. Loh, kalau kita tidak bisa membedakan antara dua pemimpin yang nyata, mana yang muslim, mana yang baik, mana yang arogan, mana yang penista agama, loh, bagaimana nanti bisa jadi kita juga nggak bisa membedakan mana yang Dajjal yang harus kita tinggalkan, mana yang Imam Mahdi harus kita ikuti. Ya. Jadi semakin hari harus lebih hati-hati lagi dalam memilih siapa yang harus kita jadikan panutan. Kalau nama-nama yang tadi antum sampaikan, Gus ini, yang ternyata sesat keliru semua, terus kemudian diikuti, kan bahaya juga Mas. Ya. Alhamdulillah gitu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan Gus Nawawi mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al Fakir pribadi dan teman-teman siapapun yang menonton
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf karena Al-Fakir hamba yang lemah, tidak luput daripada kesalahan. Ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.